Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana anakku kalian sempat untuk menghadirinya. Tentu ini akan membawa berkah dalam kehidupan kalian. Seperti kita ketahui bahwa dengan terbitnya bulan Muharram, maka kita umat Islam memasuki tahun baru. Tahun baru kita disebut tahun baru Hijriah, bukan tahun baru Miladiah. Kenapa? Karena didasarkan atas hijrah Rasulullah, tidak didasarkan atas kelahiran beliau sebagaimana kalender Masehi. Kalender Masehi adalah kalender Miladiah, artinya didasarkan atas tahun kelahiran Nabi Isa, maka disebut Miladiah, didasarkan atas tahun kelahiran Nabi Isa. Oleh karena itu, kalau sekarang ini kita berada pada tahun 2023, itu menunjukkan bahwa sudah 2023 tahun yang lalu lahirnya Nabi Isa. Sementara kalender kita tidak didasarkan atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, tetapi justru didasarkan atas hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Saya ada mendengar berita sedikit bahwa pada malam 1 Hijriah itu Syekh Daud di sini berbicara sampai katanya melakonkan itu bagaimana Nabi mengguguri pasir ini Algojo, tahu 11 orang Algojo yang mengepung Rasulullah malam itu untuk menghabisi beliau, untuk membunuh beliau. 11 orang Algojo, ya, dan ini dipimpin oleh Abu Jahal sendiri, ya. Di situ ikut juga Abu Lahab. Lalu kalau kalender Miladiah dimulai dengan bulan Januari, maka kalender Islam dimulai dengan bulan Muharram. Bulan Muharram. Tentunya kalian harus hafal semua itu. 12 bulan. Dan dikatakan Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun zalika dinul qayyim fala tallimu fihinna anfusakum wa qatil musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Lalu ada dua fenomena dalam kaitan dengan terbitnya bulan Muharram pada masyarakat kita. Bahwa di antara masyarakat kita ada yang menganggap satu Muharram dan hari yang sama dengan satu Muharram itu adalah nahas.
Artinya apa? Hari celaka. Oleh karena itu, mereka jangan diharap mau melakukan kegiatan-kegiatan keluarga pada hari yang bersamaan dengan terbitnya Muharram. Namun, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh kita, oleh tokoh-tokoh muslim, dengan kerjasama Kementerian Agama atau kerjasama dengan pemerintah daerah, itu diupayakan bagaimana caranya untuk dirubah pemahaman itu. Ketika mengatakan nahas, maka mereka itu mempemalikan, pemali yang melakukan kegiatan, pemali baca doa, pemali syukuran, apalagi pemali menikahkan anaknya. Saya katakan dengan berbagai upaya, biasanya ada dengan pawai Muharram tanggal 1. Itu mengharuskan keluar rumah. Di Paru biasa juga dilaksanakan satu Muharram itu Hatmul Quran secara kabupaten. Jadi seluruh anak-anak yang khatam Qurannya dikumpulkan di Masjid Agung. Di situ dihatamkan secara resmi. Otomatis kalau anak keluar, ibunya ikut keluar. Nah, maka itu suatu upaya untuk memutus pemikiran yang tidak benar ini. Bahwasanya berpemali dalam Islam itu adalah haram. Yang dimaksud berpemali ini adalah melarang untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Dulu ada orang tidak mau berfoto 3. Katanya cepat mati itu. Terutama yang tengah. Pemali, itu pemali. Itu kita tandai. Saya sering tanda itu. Ada jamaah ingin berfoto dengan saya. Masuk. Tiba-tiba ada lagi yang tambahkan. Menjadi 2 orang. Lari ini untuk memanggil lagi orang lain supaya menjadi 4. Berarti ini takut ini berfoto 3. Foto 3. Ya macam itu hanya karena mungkin ada orang yang pernah berfoto 3 lalu cepat mati, lalu itu dijadikan sebagai tanda. Tidak boleh. Kembali, jangan lakukan itu. Kalau kamu lakukan cepat mati. Sampai berkembang pada masyarakat kita. Saya hari Ahad pertama ketibaan saya di Mangkoso ini berfoto 3 orang di rumah. Itu pada hari Ahad pertama. Saya menginjakkan kaki kembali dari Kairo tanggal 28 Januari. Tiba malam Selasa. Hari Ahadnya sesudah itu berarti sudah Februari itu. Hari Ahad datang tukang foto dari Kampung Baru, Pak Baharudin. Karena dulu itu hanya orang tertentu yang punya foto, punya kamera. Tidak ada di antara kita yang punya. Jadi memang ada. Dia itu selalu datang, kalau bukan Pak Baharudin dari Kampung Baru ini, Samad Piabang.
yang anaknya sekarang mewarisi itu dari Takalasi. Itu Samad itu dulu sekelas saya di SD, di SR, sekelas juga saya di Ibtidaiyah di Bangkosok ini. Itu hanya itu tukang foto. Malah sebelumnya lagi itu tahun 50-an hanya ada seorang alumni dulu tinggal di Malawa Palandro. Ya. Hanya itu yang tukang foto. Jadi pergi dipanggil itu orang naik sepeda, pergi panggil kalau orang mau foto ada acara namanya Haji Jiwa namanya. Kalau sekarang ini semuanya sudah jadi kameraman, semuanya sudah jadi tukang foto. Masya Allah. Ya. Itu hari Ahad pertama kedatangan saya foto 3 orang. Kebetulan datang dosen bahasa Inggris dari Parepare, Pak Ansari datang di rumah. Ya, berfotolah saya dengan Guruta. Guruta duduk di sebelah kiri saya, Pak Ansari duduk sebelah kanan saya. Jadi bertiga berfoto. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Setelah tiba saatnya, maka meninggallah Guruta ini. Kemudian berikut meninggal Pak Ansari. Yang duduk di tengah ternyata masih hidup sampai sekarang. Padahal itu yang ditakuti. Ini orang yang berpemali itu. Jadi mungkin hanya karena pernah ada kejadian lalu dijadikan sebagai tanda lalu. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dulu juga. Sekarang sudah berubah. Itu ibu-ibu takut apabila dinikahkan anaknya, ya, ketika namanya Mapasi Karawa, takut apabila ubun-ubunnya dipegang sama pengantin laki-laki. Wah, takut betul. Kenapa? Karena cepat meninggal. Pengantinnya itu nanti cepat meninggal kalau ubun-ubunnya dipegang. Sementara kalau saya yang dimintai pertolongan untuk melakukan itu pula yang menjadi sasaran. Karena itu yang dianjurkan Rasulullah. Pernah kejadian saya menikahkan di Makassar. Di hotel yang sekarang menjadi rumah sakit Primaya, yang dulu awal Bros, sekarang rumah sakit Primaya. Di situ dulu hotel. Di situ pernah saya menikahkan. Lalu saya juga diminta untuk melakukan itu acara ritual Mapasi Karawa, sentuhan pertama suami setelah nikah. Itu yang saya lakukan. Menangis ibunya itu, pengantin perempuan menangis karena takutnya itu mati anaknya gara-gara itu. Sampai saya katakan, apa ibu curiga dengan saya melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap anak ibu? Ini adalah berdasarkan petunjuk Rasulullah. Jangan khawatir. Pernah juga kejadian ini di daerah Tanete di atas. Itu di dalam kamar sudah siap itu indok boting. Ya, jadi begitu saya masuk mengantar pengantin laki-laki, tangannya sudah memang di atas untuk melindungi itu. Sudah dikhawatirkan tangannya memang di atas. Saya datang pegang tangan laki-laki, ya, bagaimana menjadi terpaksa. Ini tangan laki-laki kasih putar-putar seperti pesawat yang mau landing tetapi cuaca buruk. Karena ini indok boting itu sudah kasih begini juga tangannya di atas karena takutnya itu.
Jadi begitu ada sedikit salah masuk, jangan masuk landing. Nah. Tapi karena berkah pengajian yang disampaikan kepada masyarakat, ya akhirnya itu pudar. Tidak pernah lagi sekarang ini ya ada yang semacam tegur atau bagaimana. Ya kalau hal itu saya lakukan. Tapi terlebih dahulu saya berikan penjelasan bahwa ini saya akan lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Untuk mendapatkan itu keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan cara seperti itu. Ya. Nah kita bicara tentang berpemali ini. Di setiap daerah pasti ada itu. Pasti ada hal-hal yang dipemalikan oleh masyarakat. Sementara apa kata Rasulullah? At-tiyaratu syirkun. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Mas'ud. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Mas'ud, di mana Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, diulangi 3 kali. Berpemali itu adalah perbuatan syirik. Berpemali itu adalah perbuatan syirik. Berpemali itu adalah perbuatan syirik. Dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Imran bin Husain, Nabi mengatakan, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara aw tatayyara lahu. Laisa minna, bukan golongan kami, man tatayyara, orang yang berpemali, au tatayyara lahu, atau dibuatkan pemali. Artinya orang lain mengatakan kamu pemali melakukan ini, itu namanya tatayyara lahu. Au takahhana lahu, atau meramal au takahhana lahu, atau diramalkan. Ya, dalam bahasa buku dikatakan kita tanya-tanya. Sekarang ini namanya paranormal. Tidak mustahil ada sekarang ini orang melakukan seperti itu. Umpamanya mau menjadi anggota DPR atau mau menjadi bupati, pergi bertanya-tanya kepada tukang peramal, apakah saya nanti ini bisa jadi? Nah ini, Nabi mengatakan laisa minna, bukan golongan kami orang melakukan seperti itu.
Dia sendiri meramal atau diramalkan orang. Au sahara lahu, au sahara lahu, atau menyihir atau disihirkan. Santet, doti, macam itu. Semua guna-guna. Penyihir atau disihirkan orang. Waman ata kahinan, dan barang siapa mendatangi paranormal, tukang peramal, dukun peramal. Dalam bahasa orang tua dulu di sini sebut sandroboto, itu istilahnya bahasa orang tua kita, sandroboto, itu tukang peramal itu. Waman apa kahinan, barang siapa mendatangi paranormal, fasaddaqahu bima yaqulu, dan ia percaya ucapannya, fasaddaqahu bima yaqulu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Faqad kafara, maka ia telah mengkufuri kasih ambuk cendik gue. Ya mungkin sebelumnya itu belum terbiasa bangun cepat, sehingga tidak mencatat, hanya datang tidur duduk. Tidak mencatat itu tidak aktif. Waman ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mendatangi paranormal dan ia percaya ucapannya, maka ia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad. Artinya mengkufuri agama Islam, mengkufuri Al-Quran. Ini menurut riwayat Al-Bazzar dari Imran bin Husain. Sementara di dalam riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik, di mana Nabi mengatakan, man ata kahinan fasaddaqahu, barang siapa mendatangi paranormal
Fasaddaqahu bima yaqulu, dan ia percaya ucapannya. Faqad bari'ah bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah lepas dari apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad bari'a bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah lepas, ia bebas. Wa man atahu ghaira musaddiqin lahu, wa man atahu, kata pendok cenninge, wa man atahu, dan siapa yang mendatanginya, ghaira musaddiqin lahu, tapi tidak percaya, lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah, maka tidak diterima salatnya 40 malam. Artinya 40 hari. Ini larangan pergi tanya-tanya mengenai nasib. Dan itu lucunya itu, yang paling suka melakukan hal macam ini ialah ibu-ibu, perempuan, atau calon-calon ibu, ya, menanyakan mengenai jodohnya. Dari man atahu ghaira musaddiqin lahu, siapa mendatanginya, mendatangi paranormal, ya, lo kama jena sama tanah bawang, dek mau tepe, we, acundeke. Gimana? Lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Bayangkan bahayanya ini, pergi bertanya-tanya. Kita umat Islam, adalah salah satu kewajiban kita ialah tawakal ala Allah, atas apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, sambil selalu berdoa memohon yang terbaik. Kita itu ya wajib untuk memohon yang terbaik di samping berusaha yang terbaik. Lalu sesudah itu kita serahkanlah kepada Allah apa yang Dia tetapkan kepada kita. Kita punya prinsip sebagaimana yang disebutkan Al-Quran dalam surah Yunus ayat 107. Ini prinsip kita mengenai masalah nasib. Yaitu wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Yunus 107.
Wa yamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menetapkan keburukan, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Tidak ada yang dapat melepaskannya. Wa yuridka bi khairin, dan apabila ia menghendaki kebaikan kepadamu, fala radda li fadlihi, maka tidak ada yang dapat menolak keutamaannya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, ia timpakan dengannya kepada hambanya yang dikehendaki. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim, dan dia maha pengampun, maha penyayang. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 51, At-Taubah 51, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Kecuali apa yang Allah telah tetapkan kepada kita, huwa maulana, dialah penguasa kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang beriman itu berserah diri atau tawakal. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu tawakal atau berserah diri. Ini dulu saya pasarkan waktu corona. Ya, karena kita di sini dulu ya tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Pemerintah suruh orang tarawih di rumah masing-masing, disuruh tutup masjid. Kita di sini tetap buka masjid. Termasuk ini yang kita jadikan alasan. La yusibana illa ma kataballahu lana. Wa maulana wallahi fala tawakkalul mu'min. Nah, terakhir
ialah doa keselamatan dari pemaling orang. Artinya apa? Orang mengatakan pemali melakukan ini, lalu kita mau lakukan. Mau dilakukan, ada juga ragu-ragu. Oh, jangan sampai betul. Maka baca doanya. Apa doanya? Doanya ialah Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta. Tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan illa kecuali Engkau. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa billah. Ini ajaran Nabi ini. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Kecuali hanya pada Allah. Ini menurut riwayat Abu Daud dari Urwa bin Amir. An Urwa bin Amir. Nah, kamu tahu ya, peletakan batu pertama kampus 2 Ton Ronge itu persis tanggal 1 Muharram dan hari Jumat di tempat yang angker menurut kepercayaan masyarakat kita. Luar biasa, tanggalnya, harinya, tempatnya. Berbaris santri dari Mangkoso berjalan. Diawali dengan dramen tan taratan tatan taratan tata tatatan tatang taratan tatang jam di depan. Masyarakat yang masih percaya dengan nakas geleng-geleng, bahayanya ini. Ini pesantren mau lihat apa ini? Beraninya. Bukan hanya hari yang sama dengan memang satu Muharramnya. Satu Muharramnya, kena pula hari Jumat pagi, dan berjalan dari Mangkoso, Laboso, Polewali, Matuangi, Kiru-Kiru, naik ke atas. Itulah yang menjadi jalan sekarang dari utara ke selatan. Itulah yang dilalui dulu. Masih orang menebas-nebas belukar-belukar itu, bawa parang, karena ada pagar-pagar, mana lagi belukar masih banyak. Jalan di atas itu, ya, yang dulu punya pendapat mengatakan bahwa jalannya bagus, katanya kalau di atas, itu Pak Idrus mengatakan jalannya bagus kalau di atas, karena nanti kalau datang hujan dia di atas itu cepat kering. Itulah yang dirintis, jalan dari utara ke selatan, dan di selatanlah peletakan batu pertama di tempat yang namanya Temunna Onyi. Ya, mulutnya kuning. Karena itu
selalu warna kuning kalau musim kemarau karena tidak bisa tumbuhan di situ, kering, sehingga warna rumputnya agak kekuning-kuningan, maka disebut Temun Naonyi. Di situ pertama oleh bupati waktu itu Andi Mansur Sultan BA, ya orang Bulukumba. Itu bersama-sama dengan pejabat-pejabat, dengan pokoknya tokoh-tokoh masyarakat. Nah, di situ tanggal pertama itu tanggal 1 Muharram 1406 Hijriah. Masya Allah, sampai ada yang mengatakan hati-hati kok, tahu kena cerak. Ya, tiap tahun nanti ada kurbannya itu. Yang jadi tiap tahun ada kurban, bukan korban. Tiap tahun ada korbannya. Tiap tahun menyembelih sapi kalau Idul Adha. Tiap tahun berkorban. Ya, tiap tahun ada kurbannya, kurban sapi. Padahal maksudnya itu tiap tahun ada nanti korban. Ya, ada yang meninggal dunia, ada kecelakaan. Itu ditondongnya gara-gara karena itu. Tapi alhamdulillah. Justru tiap tahun berapa sarjana, yang jadi doktor, yang jadi master, yang S3, yang S2, apalagi yang S1. Ya, luar biasa. Ya, dan alhamdulillah tidak ada yang jadi estelir. Itu berkahnya itu. Kita menantang itu dulu awal kita di sini membuktikan bahwa tidak ada itu. Kalau ada disebut nakasnya orang kafir, bukan orang muslim. Kenapa? Karena justru Muharram tenggelamnya dunia dan selamatnya Nabi Nuh bersama orang-orang beriman. Ya, bulan Muharram dikejarnya Nabi Musa dan selamatnya di Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Ya, tenggelamnya Fir'aun. Saya tidak tahu sekarang ini apa Fir'aun jasadnya masih ada disimpan di museum. Ya, atau bagaimana? Kalau ada yang ke Mesir, kalau memang di situ, boleh lihat-lihat. Saya kira inilah pengajian kita hari ini, mudah-mudahan ada berkahnya buat kita. Insya Allah kita besok masuk hal yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa arina ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Allahumma adna haqqa haqqan wa tabaraka wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.